Ya, di video kali ini saya akan membahas tentang cara kerja CDI. Jadi CDI itu memiliki bentuk fisik seperti ini. Biasanya dia bentuknya seperti kotak hitam dengan ada beberapa kabel. Ya, mungkin banyak dari kalian sudah biasa melihat benda ini ya. Dan untuk susunan pengkabelan CDI itu dia bisa ada bermacam-macam. Cuman di sini saya sederhanakan menjadi seperti ini saja. Jadi di sini ada 0 volt atau ground. Kemudian di sini ada dua buah kabel untuk pulser. Pulser itu bentuknya seperti ini. Kemudian ada input DC 12 volt. Ini inputannya dia bisa DC atau sebagian ada yang menggunakan inputan AC, tergantung CDI-nya. Dia CDI DC atau CDI AC. Ini inputnya mengikuti ya. Kemudian di sini ada output CDI ke coil pengapian. Nah, kurang lebih seperti itu ya susunan pengkabelan CDI. Kemudian sekarang kita lihat rangkaiannya. Nah, rangkaiannya kurang lebih seperti ini. Jadi skema ini adalah hasil penyederhanaan daripada skema yang ada di sini. Jadi skema ini saya sederhanakan menjadi seperti ini. Jadi dari rangkaian ini SCR di sini saya gambarkan di sini dan kondensator di sini saya gambarkan di sini. Selebihnya rangkaian ini semuanya saya jadikan satu di satu box CTRL. Dan rangkaian ini masih sama ya dengan yang saya gambar sebelumnya, yaitu rangkaian ini tadi. Jadi ini 12 volt, ini pulser, ini 0 volt atau ground. Kemudian ini output untuk ke coil pengapian. Bisa dilihat ini juga sama. 12 volt, pulser, 0 volt atau ground, dan coil pengapian sama ya. Dan untuk tugas CDI ini dia itu bertugas untuk mengatur aliran listrik ke coil pengapian. Kemudian coil pengapian ini dia bisa menghasilkan tegangan tinggi untuk menyalakan busi. Dan untuk tegangan tinggi yang dihasilkan di sini dia itu ada aturannya. Jadi tegangan yang dihasilkan di sini dia gak boleh sembarangan. Dan tugas itu dilakukan oleh CDI. Jadi CDI ini akan menghasilkan tegangan tinggi di sini sesuai perintah dari mesin. Dan sekarang kita bahas cara kerja CDI. Jadi ketika kita memasukkan kunci kontak kendaraan dan memutarnya ke arah on, maka tegangan 12 volt dari kunci kontak akan sampai ke sini dan masuk ke CDI. Kemudian CDI ini akan menghasilkan tegangan positif 200 volt di sini. Dan kemudian tegangan positif 200 volt ini dia akan mengisi kondensator yang ada di sini, sehingga polaritas tegangan di kondensator ini menjadi seperti ini. Dan sekarang kita masuk langkah pertama, langkah simpan. Jadi energi yang berasal dari rangkaian CDI akan disimpan di kondensator ini. Saat ini coil ini masih diam ya, dia nggak berbuat apapun, nggak ngapa-ngapain, karena energinya masih disimpan di sini. Dan ketika kita menyalakan kendaraan, maka mesin akan bergerak
dan gerakan dari mesin akan dibaca oleh pulser. Kemudian hasil pembacaan dari pulser ini dia diteruskan ke CDI, dan CDI akan memulai pengapian. Jadi pengapian dimulai, CDI memberikan sinyal kepada SCR sehingga SCR akan aktif, dan dia akan mengkonsletkan bagian sini dengan rel 0 volt menjadi seperti ini. Dan sekarang energi yang tersimpan pada kondensator ini bisa mengalir ke koil pengapian, dan koil pengapian akan aktif menghasilkan tegangan tinggi di sini dan menyalakan busi. Dan sekarang kita masuk langkah kedua, langkah buang. Kita membuang energi yang ada di kondensator ini ke koil di sini untuk menghasilkan tegangan tinggi dan menghasilkan bunga api di busi. Dan kemudian kondensator ini kehabisan energi sehingga koil pengapian akan mati, tegangan tinggi mati, bunga api mati, dan SCR di sini dia juga mati. Dan kemudian sekarang kita akan balik ke langkah pertama tadi, langkah pengisian. Dan CDI ini akan mengisi kembali energi ke kondensator ini, dan kemudian CDI akan menunggu info dari pulser untuk kapan melakukan pengapian lagi. Jadi sebenarnya CDI itu sesimpel itu ya. Jadi pertama kita mengisi energi ke sini, kemudian menunggu sinyal dari pulser. Kemudian setelah mendapat sinyal dari pulser, CDI akan memulai pengapian dengan cara memberikan energi dari kondensator ini ke koil pengapian. Kemudian koil pengapian menghasilkan tegangan tinggi dan terjadi bunga api pada busi. Dan kemudian energi di kondensator ini akan habis, dan kita akan mengisi energi pada kondensator ini lagi dan menunggu info dari pulser untuk memulai pengapian lagi. Dan siklusnya akan berulang-ulang terus seperti itu. Jadi ya udah gitu aja cara kerjanya. Memang sesimpel itu. Dan ya, saya rasa itu saja. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, dan jumpa lagi di video saya selanjutnya.